Oke, jadi beberapa kendala yang dialami oleh saya ya sebagai pemula itu ketika pertama menghidupkan sebuah pohon atau sebuah bonggolan atau sebuah programan yang sudah kita beli dari online ya teman-teman. Jadi ini banyak sekali requestan bagaimana cara mengatasinya, bagaimana kendala-kendala tersebut bisa saya minimalisir ya teman-teman. Ya minimal ketika kita beli 10 atau 20 pohon atau 50 pohon 90% hidup lah ya. Kita nggak usah muluk-muluk ya. Dan awal mula itu biasanya dulu ya teman-teman saya itu bisa sampai 50% kematian ya teman-teman. Nah itu sebenarnya salah satu kesalahan saya ketika pas pemrograman atau penghidupan pemrograman yang baru datang ya, itu sangat fatal sekali. Nah jadi nanti akan kita bagi beberapa ya, salah satunya ketika teman-teman beli dari online terus penanaman supaya dia bisa cepat suburnya, langkah-langkah yang biasanya saya lakukan itu seperti apa. Oke, sebelum itu seperti biasa ya teman-teman, ini sudah lama sekali kita nggak minta apa pajaknya ya. Jadi di like dulu, karena kenapa? Satu like dari sahabat itu sangat berarti dan sangat berharga bagi saya. Oke, untuk yang pertama ya, jadi ketika teman-teman beli bahan online ya, itu yang pertama saya langsung kasih wanti-wanti, jangan dikasih pupuk ya teman-teman. Langsung saya kasih wanti-wanti. Mas, tapi kalau di luar sana dikasih pupuk aman-aman saja. Monggo silahkan dipraktekkan ya teman-teman. Biasanya itu saya juga seperti itu. Kalau bahan dari dongkelan saya sendiri, saya dongkel langsung masukin di pot tanpa nunggu beberapa hari ya, tanpa menunggu harus di live kan dulu atau di displaykan dulu, itu langsung saya ground, langsung saya taruh di pot, langsung dikasih pupuk tidak apa-apa karena bener-bener fresh ya teman-teman. Dan akar serabut dia belum banyak yang stres ya karena dia masih membawa media dari lahan ya. Nah kalau saya beli juga mas, media lahannya masih ada, itu kalau dikasih pupuk bagaimana? Jangan ya teman-teman, kalau boleh saran jangan ya, itu saran saya pribadi, yaitu face to face seperti ini saya katakan jangan, karena ya tahu sendiri ketika teman-teman ngasih akar itu nutrisi, ketika akar itu masih stres atau masih perlu rekondisi, nanti teman-teman kalau mengalami kebusukan akar baru cari-cari bagaimana caranya. Nah itu kesalahan kita ya, dan kesalahan saya dulu seperti itu yang pertama. Terus media. Oke, jadi untuk pertama tadi penanaman ya, itu sudah di apa difahami. Nah sekarang pas pemberian pupuk ya itu jangan ya. Terus yang kedua untuk media. Nah untuk media ini apa aja mas? Boleh ya teman-teman, karena di setiap wilayah itu kan berbeda-beda. Yang pasti ya teman-teman, untuk bahan anting putri cari yang steril mungkin ya. Yang dimaksud steril mungkin boleh pasir ya, boleh pasir bangunan atau pasir malang yang halus. Kalau penggunaan pasir malang yang halus, misalkan full pasir malang, diusahakan agak sedikit dikasih kokopit ya, supaya dia menjaga kelembapannya. Kecuali teman-teman bisa menyiram sehari itu 3 kalian, itu boleh ya. Dan untuk selanjutnya, kenapa saya bilang media itu harus steril ya, seperti tadi kalau ada pupuk entah kohe atau dekastar seperti ini, biasanya dia terjadi kebusukan ya. Itu. Untuk yang selanjutnya lagi, teman-teman juga harus paham ya. Pohon ini berarti ketika kita misalkan dari perjalanan jauh ya, itu kan perlu namanya rekondisi atau istirahat lah istilahnya. Setelah istirahat fit baru kita makan tuh. Kalau baru datang biasanya ya ngopi dulu atau ngeteh dulu ya, kita sambil istirahat. Itu teman-teman harus memahami seperti itu. Kalau teman-teman habis dari perjalanan jauh, misalkan 20 jam atau sehari semalam teman-teman di perjalanan, terus langsung makan dem 2 bakul 3 bakul, mampus ya teman-teman pasti ya. Kalau nggak muntah ya minimal masuk IGD lah ya. Ya karena tadi kita masih badan kita ini belum siap ya.
Nah, untuk selanjutnya tadi ya, untuk media boleh pasir malang, pasir bangunan, atau pasir ladu kali. Pasir bangunannya yang seperti apa, Mas? Kemarin ada yang nanya seperti itu kan. Untuk pasir bangunannya itu boleh yang halus dengan yang kasar. Kalau di tempat saya campur ya teman-teman. Ada yang halus, ada yang kasar. Yang pasti pasir komering, pasir Sumatera Selatan atau pasir Palembang ya. Menjuwong kita ini ya. Jadi eh, karena pasir itu diambil di dalam air, posisinya pasti steril, itu yang pasti. Makanya kalau memang media itu steril, ya kita minimalisir ya, minimal 90% ya teman-teman. Minimal 90%. Nah, ketika bahan baru datang, boleh direndam dulu menggunakan B1 ya, atau perangsang akar lainnya, atau infam ya. Nanti kalau mau teman-teman mau nyari perangsang akar infam itu nanti saya taruh di deskripsi ya. Itu yang biasanya saya gunakan juga ya teman-teman. Untuk perendamannya berapa Mas? Ya sehari semalam sudah cukup ya, atau mau lebih juga nggak apa-apa. Cuman kalau saya pribadi, saya sehari semalam ya. Untuk takarannya sedikit saja. Atau opsi lain boleh pakai bawang merah, boleh ya. Rendaman bawang merah karena itu mengandung perangsang akar juga. Oke, jadi seperti itu ya. Setelah media sudah kita pahami, pupuk jangan dikasih dulu, perangsang akar sudah. Sekarang untuk yang terakhir. Jadi yang kendala teman-teman itu di luaran sana ya. Ketika pas menghidupkan seperti ini biasanya penempatan atau cara merekondisikannya. Nah, banyak sekali, Mas, media sudah bagus, tidak saya kasih pupuk untuk kokopitnya itu rendaman juga. Lantas apa? Setelah saya tanya, berarti keempat faktor ini yang terakhir itu pasti dilakukan. Langsung dijemur atau langsung biasanya kena air hujan. Tuh, itu sangat fatal. Biasanya saya hindari seperti itu ya, karena intensitas hujan yang terlalu tinggi itu membuat media kita walaupun itu steril itu pasti asam. Itu bisa dipastikan ya. Itu bisa dipastikan, apalagi iklim atau cuaca atau kondisi di lingkungan kita ini banyak debu, misalkan sudah di perkotaan itu kan untuk keasaman pada air hujan itu kan tinggi ya teman-teman. Sedangkan media yang kita buat ini netral itu. Jadi seperti itu. Jadi diusahakan diteduhkan ya, bukan ditaruh di kamar mandi ataupun ditaruh di kamar ya teman-teman sampai teman-teman aja tidur ya, jangan. Maksud saya ya taruh di teras, kena panas tipis-tipis tidak masalah ya, yang penting teduh ya teman-teman. Terus jangan ditaruh di samping pohon beringin ya, saing simbur, beringin itu jangan ya teman-teman. Yang cepat mengundang kutu kebul itu jangan ya, wanti-wanti sekali itu. Karena saya sudah sering mengatakan hal tersebut ya. Sudah berapa menit Bun? Oh baru 8 menit, ini masih ada waktu 2 jam lagi ya, santai dulu teman-teman. Ini ilmu yang saya bagikan insya Allah daging semua ya, pengalaman yang saya alami ya teman-teman. Jadi kalau ada pengalaman lain boleh nanti ditulis di deskripsi ya, atau ditulis di kolom komentar. Yang selanjutnya, untuk pas ketika dia sudah hidup ya, oh tadi yang terakhir faktor keempat tadi ya, prekondisian itu, kalaupun mau kena sinar matahari diusahakan pagi ya teman-teman, diusahakan pagi saja, jangan sampai sore, jangan ya, pagi saja. Nah untuk yang terakhir ini apa tadi ya, saya mau ngomong apa ya sampai lupa ini, sebentar. Oke, untuk yang terakhir ini Mas, media pasir toh kalau dia pasir bangunan itu kan lama kelamaan dia padat Mas. Ya sebenarnya tidak terlalu padat, cuman ya memang betul ya agak sedikit agak padat ya, dan untuk akar itu nanti sulit untuk berkembangnya. Apakah diganti? Ya, diganti. Dan kapan waktunya? Setelah pohon itu subur ya. Setelah itu pohon subur ya kira-kira 3-4 bulan lah. 3-4 bulan, 4 bulan itu sudah lama ya, minimal 3 bulan lah. Itu akan akar serabut sudah banyak jalan ya, untuk keluar akar serabut itu sudah banyak, baru boleh kita ganti menggunakan sekam lapuk boleh, sekam mentah boleh, terus dicampur dengan pasir malang, terus ditambah dengan kokopit, pupuknya dengan Dekastar Osmokot yang unsur nitrogennya 19 yang merah seperti ini, atau yang 17 11 10 juga boleh, terserah ya. Nah setelah itu baru teman-teman pindahkan di pot yang atau di ground yang medianya seperti itu tadi.
Kenapa tidak saya sarankan dia langsung terkena apa ya? eh, Media yang terakhir ini yang kita buat racikannya ini berbeda karena proses rekondisi dengan dia proses penyuburan yang untuk narik cabang-cabang itu dia berbeda ya teman-teman. Jadi seperti itu. Dan semoga misalkan video ini bermanfaat teman-teman, saya minta bantu like-nya ya, yang belum subscribe di subscribe dulu ya. Oke. Mungkin cukup seperti itu dulu untuk video kali ini. Semoga menginspirasi, semoga bermanfaat. Misalkan ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf ya teman-teman, karena di sini saya juga masih banyak belajar dan saya masih banyak minta apa ya, masukan dari senior ya teman-teman. Oke, mungkin cukup seperti itu. Salam dari saya, salam dari Bonsen Deso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap ya, daging semua kan untuk video kali ini. Oke, sudah Bun, matiin Bun. Itu di belakang ibu bos.